Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, nah kita di satu ruangan ini kelas berapa? 6A dan 6B. 6A yang mana? Oke, 6B. Oke, nah kalau ada namanya satu ruangan, dua kelas, itu artinya pembelajaran kelas rangka. Apa? Oke, pembelajaran kelas rangka. Nah, tujuannya walaupun dia dalam satu ruangan ada dua kelas, dan nanti akan dipelajari atau nanti kita akan belajar dua mata pelajaran. Sudah? Nah, jadi misalkan nanti ini beda tugasnya, tapi nanti sekali selesai. Itu dia. Ya, jadi nanti semuanya akan mendapatkan dua materi pelajaran yang berbeda. Walaupun nanti misalkan yang ini bahasa Indonesia, yang ini IPA. Itu dia. Sudah? Nah, kemudian tema hari ini yang kita bawakan adalah tema 3, subtema 1. Ya, coba dilihat ke depan, layar depan. Nah, tujuan pembelajaran untuk kelas 6A, pelajaran bahasa Indonesia. Sudah, kelas 6B, belajar IPA. Nah, tujuan pembelajarannya yang pertama untuk kelas 6A. Dengan membaca, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi
Kalau yang nanti jangan tadi kan mengamati lampu kan. Nah, langsung kamu buat pertanyaan di buku kamu. Kenapa tadi lampu itu bisa mati? Kenapa lampunya bisa hidup? Apa yang digunakan untuk biar lampu itu mati atau hidup? Pasti adanya saklar atau stop kontak. Ya kan itu dia saklar. Dan saklar. Nah, berapa saklar? Apa tadi fungsinya saklar? Kemudian apa fungsinya lampu? Jam keempat selesai, jam kelima dimulai. The fourth period is up. The fifth period starts.
Udah, yang lain mendengar. Pengubah wajah dunia. Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Miguel Faraday adalah penemu arus listrik. Faraday lahir pada tahun 1791 di Newington, Inggris. Ia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. Dengan perjuangan keras dan semangat pantang menyerah, dia akhirnya berhasil membuat alat sederhana, terutama yang dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Tahukah kamu bagaimana perjalanan arus listrik hingga sampai ke rumah? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat berangkat meski tidak ada media perantara. Gelombang elektromagnetik terbentuk dari hasil perubahan magnet dan medan listrik yang terjadi di dunia. Karena listrik tersebut kemudian memicu terjadinya arus yang kemudian kita kenal sebagai arus listrik. Arus listrik dihasilkan oleh generator kita pada pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik terutama di berupa jaringan kabel pada menara-menara TV yang ada gardu-gardu jaringan di berbagai daerah. Dari gardu-gardu arus listrik kemudian disalurkan ke rumah dan berbagai tempat yang membutuhkan. Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian kabel tersebut umumnya berada di atas untuk menghidupkan bukan lampu atau di dinding rumah untuk tampilan dan colokan dinding. Tempat mengumpulkan beragam peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, dan kulkas. Rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri dan rangkaian paralel. Rangkaian seri dan rangkaian paralel merupakan jenis rangkaian yang dipakai untuk menyambungkan dua komponen listrik sehingga menyelesaikan satu. Bila dilihat dari sandingannya, rangkaian seri disusun dengan cara bersambung atau sejajar dan rangkaian paralel disebut berderet. Contoh rangkaian seri dalam kehidupan sehari-hari adalah rangkaian seri pada lampu senter adalah baterai. Karena hal ini tergantung berlaku pada senter, hal tersebut ia menyebabkan lampu senter menyala sangat terang walaupun baterainya sudah habis. Rangkaian seri dan paralel juga bisa bersambungkan pada lampu rumah. Betapa penting peranan listrik bagi kehidupan manusia dan industri, tentunya kita akan mendapatkan banyak keuntungan dan kalau mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga sudah berencana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Oke, boleh tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih ya Mas. Tangan dulu. Nah, tadi dia dibacakan mengenai listrik mengubah wajah dunia. Nah, pertanyaan untuk B. Siapa tadi penemu arus listrik? Tangan. Siapa? Mikael Faraday. Oke. Nah, Mikael Faraday itulah yang telah berhasil menemukan arus listrik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya untuk 6A dan 6B. Sudah? Mengapa dikatakan bahwa listrik itu adalah pengubah wajah dunia? Mengapa? Pin. Karena listrik membuat kehidupan manusia menjadi indah. Yang lain? Oke, Rehandi. Iya, karena listrik telah membawa perubahan yang banyak bagi masyarakat. Yang lain? Ada? Ada yang lain? Oke, dengarkan dan dituliskan ya. Nah, pertanyaan berikutnya adalah
artinya dia itu merambat atau mengalir tanpa ada perantara. Itu dia. Ya, tanpa ada perantara. Nah, tadi lampu ini kenapa bisa menyala? Selain dari saklar, karena ada aliran listrik atau karena ada arus listrik. Nah, kemudian jika ada arus listrik, sampainya ke lampu ini menggunakan apa? Kabel. Bisa nggak saklarnya kalau nggak ada kabel ini? Nggak bisa. Jadi harus ada kabel. Nah, yang pertama harus ada arus listrik, yang kedua kabel, baru yang ketiga saklar. Yang ketiga biar lampu ini menyala ketika dibutuhkan, kemudian dimatikan ketika tidak diperlukan, itu kita menggunakan bantuan saklar. Berarti fungsi saklar apa? Iya, menyalakan dan mematikan lampu atau menghubungkan dan memutuskan aliran arus listrik. Paham ya? Nah, berikutnya apa yang kita gunakan sebagai alat penerang? Lampu. Karena apa lampunya digunakan alat penerang? Karena dia menghasilkan cahaya. Jadi lampu ini baiknya digunakan ketika pada malam hari. Malam hari atau kalaupun dia siang hari tapi dia mendung gelap hujan gitu ya kan. Jadi ruangan kita ini gelap baru kita membutuhkan lampu. Iya, dari sini ada yang mau bertanya silakan. Ada yang mau bertanya? Biar kita bekerja kelompok. Ada? Ada? Nah, jadi teks eksplanasi itu adalah siapa yang bisa? Apa artinya teks eksplanasi? Ayo, apa? Ayo, siapa yang bisa semuanya? Oke, siapa? Oke, Renati. Teks yang berisi peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di alam. Yang lain? Apa lagi? Nah, jadi kalau ibu bilang, kalau ibu lagi menceritakan bawang merah dan bawang putih, itu teks eksplanasi tidak? Tidak. Itu teks eksplanasi tidak? Kenapa? Karena itu adalah cerita dongeng atau cerita fiksi. Yang artinya apa? Bahwa kejadian itu belum tentu terjadi. Jadi kalau yang teks eksplanasi itu adalah mengenai IPA, mengenai alam, mengenai sains, ya kan? Itu dia. Oke, paham ya? Oke.
laksanakan. Intinya adalah bahwasanya teks eksplanasi itu harus mencari informasi penting, iya kan? Nah, informasi penting yang bagaimana? Kalau dikatakan informasi penting, berarti teksnya itu adalah harus berisi peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian alam, fenomena alam, gitu ya. Ya kan? Kalau dikatakan fenomena alam berarti yang benar-benar terjadi. Oke. Nah, kemudian kayak tadi contohnya mengenai aliran arus listrik. Nah, ternyata tidak hanya pada lampu aliran arus listrik kan? Tadi yang kedua dari mana? Dari senter. Nah, senter itu juga mempunyai komponen listrik. Itu dia. Ada berapa tadi komponennya? Ada 4. Yang pertama Menyimpan daya listrik. penyimpanan daya listrik atau sumber listrik. Yang kedua lampu fungsinya sebagai sumber cahaya. Yang ketiga kabel. Menyalurkan Iya, arus listrik. tempat penyaluran arus listrik. Yang keempat saklar. Memutuskan atau menghubungkan arus listrik. Jadi kalau kita pengen lampu hidup tinggal kita setek. Ya kan? Kalau pengen mati setek. Oke, paham ya? Paham? Paham? Oke, berarti kali ini kita dapat pelajaran berapa? Jam kelima selesai, jam keenam dimulai. Tentang komponen dan fungsinya, iya kan? The fifth period is on. The sixth period starts. Oke, paham ya? Paham ya? Ada yang mau tanya? Ada, pas? Oke, biar kita akhiri pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa. Oke, tetap semangat ya nak. Semangat. Semangat. Oke, kalau begitu kita tetap semangat. Oke, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Bapa yang Maha Baik atas berkat dan karunia-Mu. Kami telah selesai melaksanakan pembelajaran kami. Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu yang selalu membimbing kami hingga proses pembelajaran ini berjalan dengan lancar. Bapak, kami akan melakukan aktivitas kami setelah ini. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami. Karena inilah doa yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.